Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Baik teman-teman, alhamdulillah ya, insyaallah kita maju ke materi yang kedua, yaitu definisi hukum dan perintah nikah. Ya, definisi hukum dan perintah nikah. Jadi ketika kita membahas sesuatu, teman-teman harus dipastikan bahwa kita memahami apa definisi dari sesuatu tersebut. Jangan sampai kita membahas sesuatu, tapi kita tidak mengerti apa sih yang kita bahas selama ini, gitu ya. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang mau ada pertanyaan chat atau apa, silahkan di saja ya di chatnya. Insya Allah nanti kalau ada pertanyaan atau ada interupsi saya baca ya. Baik, kita lanjutkan kepada definisi hukum dan perintah nikah. Sebelumnya, mari kita sama-sama membacakan ayat Quran, ya, Quran surat Al-Hujurat ayat 13 bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan menjadikan kalian sebagai berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah ya, bersuku-suku supaya kalian saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir. Ya, pokoknya ketinggalan ya. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah yang maha mengetahui lagi maha mengenal, lagi maha teliti, begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman kita semua di sini alhamdulillah ditakdirkan sebagai manusia itu pasti awalnya berasal dari anak ya. Kita semua di sini awalnya berasal dari anak yang tentu saja lahir dari orang tua, dari ayah, dari ibu kita. Nah, kenapa ini saya bahas? Karena dengan pernikahan, kehidupan manusia berlanjut. Dengan pernikahan, manusia tidak punah ya. Dengan pernikahan, maka Allah memperbanyak jumlah manusia di muka bumi ya. Kehidupan bisa terus berlanjut. Jadi pernikahan itu sedemikian penting teman-teman. Andaikan ada satu suku, satu bangsa itu sulit menikah, maka dijamin bangsa itu akan berkurang, berkurang hingga nantinya tidak lagi dikenal, ya, tidak lagi dikenal. Contohnya, maaf teman-teman, contohnya ya untuk yang sekarang-sekarang bangsa-bangsa yang dulunya terkenal sekarang mulai tergeser oleh bangsa-bangsa lain, itu adalah bangsa Asia Timur ya, di antaranya bangsa Jepang, bangsa Korea,
sekarang bangsa Cina itu jumlah penduduknya dari waktu ke waktu turun. Oke, Cina masih sangat banyak, tapi Jepang dan Korea dari waktu ke waktu terus turun. Yang dulunya sebagai macan Asia, ya sebagai perkasa, ya dulu teman-teman Jepang itu negara nomor 2 ekonomi terhebat di dunia dulu ya. Sekarang udah tergeser jauh, tergeser oleh contohnya Cina, tergeser oleh bangsa-bangsa lain. Contohnya kalau tidak salah Jerman ya, tergeser oleh bangsa-bangsa yang lain. Akhirnya sekarang jumlah penduduk Jepang pun terus berkurang. Ini dikhawatirkan nanti 100 tahun kemudian bangsa Jepang jadi sedikit sekali jumlah penduduknya, jadi tidak lagi sekuat, berpengaruh, sedikenal dulu. Jadi begitu teman-teman ya, pernikahan itu sudah sunatullah ya, supaya kita menjadi bangsa yang kuat atau bahkan menjadi golongan atau suku yang kuat. Ini tidak perlu fanatik suku teman-teman, tidak perlu fanatik bangsa, tetapi kaum ya, umat muslim tentu saja kalau umat muslim itu ingin kuat, diantaranya jangan remehkan penciptaan manusia itu sendiri ya, dari laki-laki perempuan dari pernikahan. Umat Islam sekarang Masya Allah dengan jumlahnya yang sangat banyak ya, betapa luas ya kalau kita lihat, walaupun di saat kondisi yang banyak tempat memprihatinkan, tetapi kita masih bisa lihat banyak yang saling peduli ya. Contohnya kalau misalkan lagi ada bencana, lagi ada pengungsi yang menolongnya berbondong-bondong. Begitu teman-teman ya. Baik, kita lanjut ke materinya. Ya, materinya adalah definisi pernikahan. Saya tadi sudah bilang kalau definisi itu adalah terkait apa sih yang kita bahas dari pernikahan. Nah, definisi nikah sendiri sayangnya dari ulama itu bermacam-macam, berbeda-beda antara satu ulama dengan ulama yang lain. Mazhab, 4 mazhab saja contohnya, Hanafi, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik ya, mazhab Imam Ahmad bin Hambal, itu semuanya punya definisi tentang nikah itu apa sih artinya ya. Saya akhirnya membuat kesimpulan di antara berbagai macam yang mudah-mudahan bisa kita pahami ya. Intinya pernikahan adalah akad ijab kabul ya. Adanya akad, adanya perkataan yang menyebabkan terikat,nya laki-laki dengan perempuan. Ya, jadi ijab kabul yang menyebabkan terikat,nya laki-laki dengan perempuan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan ya. Intinya untuk menghalalkan laki-laki dan perempuan untuk melanjutkan keturunan ya. Akad nikah yang membuat laki-laki dan perempuan halal untuk melanjutkan keturunan ya. Uh, Tentu saja di sini dalam rangka ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikah itu apa? Nikah itu adalah akad ya, akad. Akad yang mana? Intinya adalah akad ya. Akad itu ijab kabul itu sendiri ya, perkataan. Nikah itu adalah perkataan. Perkataan yang mana? Akad yang mana? Yaitu perkataan yang menyebabkan laki-laki dan perempuan boleh untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, halal ya untuk melanjutkan keturunan. Jadi nikah itu adalah akad ya. Teman-teman, akad itu tidak harus nikah ya. Akad itu bisa akad jual beli, bisa akad titipan, bisa akad perjanjian dan akad-akad yang lainnya. Akad itu kan intinya adalah gimana ya? Perkataan dan kesepakatan ya, ijab dan kabul ya. Nah, kalau nikah itu adalah akad yang membuat laki-laki dan perempuan bisa untuk membentuk keluarga dan halal melanjutkan keturunan. Nah, teman-teman, hukum nikah itu apa? Kita lanjut ya. Tadi definisi sudah, kita masuk ke dalam hukum. Apa itu hukum nikah? Secara umum, teman-teman, hukum nikah ya itu sunnah muakkadah atau sangat-sangat dianjurkan. Ada sebagian ulama yang bilang nikah itu wajib. Ada sebagian ulama bilang nikah itu boleh, ya. Tapi hukum asal nikah pada asalnya nikah itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Tetapi hati-hati teman-teman, bahwa nikah itu ternyata hukumnya tidak bisa dipukul
rata ya bahwa oh sunnah muakkadah bagi semua orang tidak ya. Nikah pada akhirnya tergantung situasi. Lah, kok ada hukum ibadah tergantung situasi? Iya, ya. Nikah pada akhirnya tergantung situasi hukumnya. Yang awalnya sunnah muakkadah bisa berubah menjadi wajib, bisa berubah menjadi mubah, bahkan makruh, bahkan haram, ya. Apa nikah yang wajib bagi orang tersebut untuk dia menikah? Kapan seseorang wajib untuk menikah yang kalau tidak nikah malah berdosa? Yaitu ketika ya laki-laki atau perempuan itu dia pertama mampu dalam menikah ya. Laki-laki mampu menjadi kepala rumah tangga, mampu memberi nafkah, ya. Perempuan mampu menjadi istri, ya. Dan ternyata ada desakan syahwat yang tinggi, khawatir berzina, teman-teman ya. Jadi hukum nikah awalnya sunnah bisa jadi wajib bagi orang yang jelas-jelas mampu, jelas-jelas terancam bermaksiat kalau tidak menikah. Nah, ini hukumnya wajib. Berarti pada kondisi seperti itu dia berdosa kalau tidak menikah karena dia terancam melakukan dosa padahal sudah sangat mampu untuk menikah. Nah, yang kedua sunnah ya. Jadi kalau sunnah dia secara umum mampu untuk menikah ya, tetapi tidak terdesak syahwat, tidak terdesak khawatir terjerumus dalam zina ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada seseorang ya, dia mampu menikah tetapi tidak terdesak, tidak terancam berzina ya, maka hukumnya kembali kepada hukum asalnya yaitu sunnah ya muakkadah ya. Nah, terus ada lagi nikah yang hukumnya mubah atau boleh-boleh. Nah, ini berarti kondisi dia ada di tengah-tengah antara terdesak syahwat tapi bisa jadi belum begitu mampu atau antara sangat apa? Antara dia mampu tapi desakan syahwatnya juga ada di tengah-tengah gitu. Jadi kadang bisa jadi mubah ya. Mubah boleh nikah ya. Jadi hukumnya fleksibel. Ada nikah hukumnya makruh, hukumnya di apa ya baiknya dihindari ya jadi apa dibenci ya, dibenci itu dalam arti tidak diharapkan ya. Apa hukum nikah yang dia makruh? Dia makruh kalau ternyata setelah menikah tidak mampu menjalankan peran kewajibannya. Contohnya laki-laki ya, dia misalkan eh, tidak mampu untuk gimana ya bahasanya, tidak mampu untuk eh, berhubungan badan dengan calon istrinya ya karena ada penyakit misalkan impoten ya. Itu dia bisa jadi makruh menikah ya, atau misalkan laki-laki tidak mampu untuk menafkahi istrinya atau perempuan tapi tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri ya, tidak mampu untuk menjadi apa tempat bagi suaminya untuk menyalurkan syahwatnya ya. Itu maka hukumnya menjadi makruh ya. Nah, teman-teman di sini walaupun misalkan calonnya menerima kenyataan, misalkan perempuan menerima kenyataan calon suaminya impoten, nah ini boleh nikah tetapi makruh ya, baiknya perempuan tadi mencari pasangan yang lain yang kiranya mampu untuk menjaga perempuan tadi dari perzinaan. Jadi baik laki-laki maupun perempuan itu harus dijaga ya supaya tidak terjebak perzinaan ya. Jadi bukan hanya laki-laki saja yang bernafsu syahwat ya, perempuan juga sama. Nah, kalau laki-laki tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan syahwat istrinya, maka baiknya perempuan tadi tidak menikah dengan laki-laki tersebut. Walaupun ia menerima, tapi baiknya dihindari. Jadi hukumnya makruh. Atau laki-laki misalkan tidak bisa untuk menafkahi istrinya, ya, padahal istrinya sangat membutuhkannya, walaupun ia menerima, tapi tetap hukumnya makruh ya. Jadi kalau peran dalam rumah tangga, baik peran istri maupun peran suami itu terganggu, maka hukum nikahnya menjadi makruh ya.
Oke, sebentar. Eh, Sebentar ya. Nah, oke kita lanjut. Hukum nikah berikutnya adalah haram. Apa itu nikah yang haram? Nikah yang haram bisa jadi karena salah di niatnya atau salah di caranya. Salah di niat gimana? Salah di niat, intinya niatnya nikahnya bukan untuk memenuhi apa ya? Bukan untuk kebaikan. Nikahnya justru ada niat kezoliman ya. Niat untuk merugikan orang lain, untuk mencelakakan orang lain, maka nikahnya haram. Contohnya misalkan bila laki-laki atau perempuan punya penyakit menular yang berbahaya, ya, penyakit menular berbahaya, kalau dengan menikah bisa menular ya kepada suami atau istrinya, maka itu nikahnya haram, ya, nikahnya haram. Atau misalkan dia salah dari caranya, dari syariatnya, nikah dengan mahram, nikah misalkan dengan kakak adik itu tidak boleh ya, itu haram ya. Nikah nanti ini nikah muhalil, nikah syigot, insya Allah dibahas di pertemuan selanjutnya karena panjang teman-temannya kalau kita bahas semua. Nah, teman-teman, jadi nikah ya, jangan disamaratakan. Wah, kamu belum nikah, kenapa belum nikah gitu kan? Padahal kan nikah itu begini dan begitu, begini dan begitu. Nggak bisa ya kita pukul rata setiap orang, hukum nikah, wah kamu nikahnya wajib gitu kan. Oh, padahal ternyata dia belum terkategorikan wajib nikah. Itu tidak boleh seperti itu ya. Atau misalkan, ngapain sih buru-buru nikah gitu kan? Kamu nggak bisa ngontrol diri ya gitu. Nikah kan sunnah gitu kan, masih ada hal yang lain yang bisa dilakukan dulu gitu kan. Nggak bisa kayak gitu ya. Bagi sebagian orang, nikah itu bisa jadi sudah sampai tahap wajib ya. Bila dia sudah tidak bisa menahan dirinya ya. Bila dia sudah tidak bisa menahan dirinya, sehingga menyebabkan dia banyak melakukan dosa dengan syahwatnya, maka dia sudah bisa dibilang wajib dalam pernikahannya. Jadi jangan sampai kita menggembosi ya bagi orang-orang yang sudah terdesak nikah, ingin nikah, kamu apa sih gitu kan, nggak bisa ngontrol diri amat gitu, udah pingin buru-buru nikah, nggak bisa kayak gitu ya. Atau kita kepada orang-orang yang aman ya, aman dari perzinahan ya, tapi dan dia belum mampu, kamu kenapa belum nikah gitu kan, nggak ini apa, nggak pingin semangat beribadah apa dalam nikah kan banyak pahalanya, kamu malu belum nikah, apa ketinggalan amalnya, tidak lebih apa belum sempurna agamanya. Nggak boleh seperti itu ya. Nikah tergantung situasi teman-teman, situasi orang-orang ya, situasi pelakunya. Bisa jadi dia sudah wajib, sunnah, mubah, makruh, haram ya. Jadi hukum nikah ditempatkan sesuai dengan tempatnya bagi para pelakunya. Nah, memang teman-teman, nanti saya bahas ya bagaimana anjuran Rasulullah terkait dengan nikah. Memang dalam Islam pernikahan itu adalah seharusnya hal yang dipermudah, ya, hal yang dibuat mudah, hal yang dibuat murah. Kenapa? Karena semakin mahal nikah, semakin susah nikah, itu biasanya otomatis semakin murah berzina, semakin mudah berzina ya. Jadi semakin mahal dan susah nikah itu biasanya semakin mudah dan semakin murah berzina, teman-teman ya. Jadi memang dalam Islam itu pernikahan itu memang seharusnya hal yang dipermudah, tapi jangan terlalu dimudah-mudahkan juga ya. Harus disiapkan sejak awal ya. Laki-laki dari kecil sudah harus terlatih mencari nafkah. Jangan sampai usia balik tapi masih jauh dari memahami ilmu mencari nafkah. Baik, kita lihat ya bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan para pemuda untuk menikah. Saya bacakan ya. Kalau Rasulullah SAW dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, ya syabab, pemuda. Man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian yang sudah memiliki ba'ah, kemampuan nikah, fal yatazawwaj, maka segeralah menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena dia eh, lebih mudah untuk menjaga, menundukkan pandangan ya, nggak suka lihat yang aneh-aneh ya. Wa ahsanu lil faraj, dan lebih menjaga terhadap kemaluan ya. Waman lam yastati' fa'alaihi bisawm. Dan barang siapa yang belum mampu, maka baginya silakan melakukan
saum ya, melakukan berpuasa. Fa innahu lahu wija, dan itu sesungguhnya baginya itu bisa menjadi penghalang ya. Nah, teman-teman, di sini jelas ya berarti ya, kalau seorang sudah mampu nikah, maka nikahlah. Kalau belum mampu, maka berpuasalah. Namun, ada yang menarik, teman-teman. Dilihat siapa Rasulullah berbicara. Rasulullah berbicara kepada Ibnu Mas'ud, ya, benar-benar pemuda saat itu. Kalau tidak salah usianya masih di bawah 20 tahun dan masih miskin ya, belum berharta banyak. Tapi Rasulullah sudah mendorongnya untuk menikah, teman-teman. Ya, jadi belum 20 tahun Rasulullah sudah mendorongnya untuk menikah. Tentu berarti mendorongnya juga untuk segera mampu menikah, ya, teman-teman. Nah, ini memang ada perbedaan, teman-teman. Ada sedikit perbedaan antara zaman sekarang dengan zaman dulu ketika masa puncak kejayaan Islam. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah bahwa di zaman kejayaan Islam itu biasanya usia balik itu bukan hanya balik, tetapi sudah akil, ya. Orang yang sudah balik juga sudah akil ya, sudah berakal, sudah dewasa, sudah mandiri hidupnya. Betapa banyak sekarang yang sudah balik tapi tidak akil, tidak dewasa, tidak mandiri hidupnya. Ya, dulu teman-teman di zaman kekhilafan Abbasiyah misalkan juga berlanjut ke zaman khilafah Utsmani, sekolah itu disebut biasanya katatib ya, jamak dari kutab ya. Itu biasanya 6 tahun sekolah dasar, ya, hafal Quran, calistung, adab, syariat, ya, bahasa Arab. Nah, terus dilanjutkan dengan madrasah keahlian atau kuliah seperti sekarang. Nah, jadi zaman dulu sekolah itu singkat, teman-teman ya. Dari sekolah dasar, belajar Quran, bahasa Arab, syariat, calistung, adab, ya. eh, Terus langsung kuliah. Jadi kurikulum ulama zaman kejayaan Islam itu usia 16 sampai 18 tahun biasanya sudah selesai untuk sekolah sampai dia punya keahlian ya, madrasah kalian. Teman-teman tahu contohnya misalkan di zaman kejayaan Islam di Afrika, misalkan Mansa Musa di kota Timbuktu ya. Di kota Timbuktu itu dulu seperempat penduduknya itu lulusan perguruan tinggi ya. Di kota Timbuktu di zaman kejayaan Islam dulu di Afrika ya, itu dulu seperempat penduduknya itu lulusan perguruan tinggi dan rata-rata usianya segini, teman-teman ya. Jadi memang usia 18 tahun itu sudah punya pekerjaan yang sudah profesional karena sudah seperti lulus kuliah ya, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi balik itu juga sudah akil. Nah, teman-teman, sekarang kita kurikulum pendidikannya tidak merujuk kepada zaman kejayaan Islam sehingga memang jadi panjang ya, kita pendidikannya terlalu panjang ya, tidak efektif ya, eee, dan akhirnya mempersulit nikah ya, demi pendidikan, pernikahan jadi tersulitkan ya, dan akhirnya lebih mudah perzinaan. Itu teman-teman ya. Memang ini hal yang harus diperbaiki teman-teman ya. Gimana caranya? Mudah-mudahan nanti kita bisa membalikan keadaan seperti kejayaan Islam. Jadi sekolah itu dibuat singkat, padat, jelas ya, dan berhasil menjadikan seseorang itu sukses. Contohnya teman-teman, Ibnu Sina, dokter terhebat pada zamannya, ya, membuat kitab kalau tidak salah itu namanya Qonun fit Thib ya, apa Qonun itu undang-undang kedokteran ya, atau ya intinya buku tentang apa namanya itu, intinya tentang ilmu kedokteran, Qonun ya, undang-undang kedokteran. Nah, dia beres kuliah itu di usia 18 tahun dan kitabnya dipakai di seluruh dunia. Maksudnya di seluruh dunia di sekitar ini ya, di sekitar Jazirah Arab termasuk di Eropa itu sampai lebih dari sampai sekitar 500 tahun bukunya dipakai. Itu bayangkan teman-teman ya, jadi lulus 18 tahun itu lulus kuliah dan bukan lulusan yang sepele ya, tapi sudah berkarya yang sampai karya dipakai ratusan tahun setelahnya ya. Jadi jangan bayangkan anak 16 tahun, 18 tahun zaman dulu, zaman kejayaan Islam itu seperti anak sekarang.
Teman-teman zaman sekarang, anak 16 tahun, 18 tahun, itu identiknya sama belum mandiri, sama kenakalan remaja, ya. Ini memang jadi satu hal yang apa namanya harus besar upaya kita untuk bisa memperbaiki keadaan seperti ini, teman-teman ya. Teman-teman silakan kalau mau ada pertanyaan atau apa di chat saja ya. Insya Allah nanti saya baca dan jawab mungkin di akhir sesi. Baik, kita lanjut lagi ke ayat berikutnya. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu ya, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Nah, teman-teman, ya, lagi-lagi di sini saya ingin memberikan gambaran ya bahwa dalam Quran perintahnya adalah bukan hanya untuk kita segera menikah, tetapi juga untuk kita segera membantu orang lain menikah dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu gitu kan. Jadi kalau teman-teman di sini punya teman-teman yang masih jomblo atau di sini jomblo semua. Nah, itu segera kita bantu untuk tolong menolong supaya semuanya mudah nikah ya, teman-teman ya. Nah, kita bantu semuanya supaya mudah menikah, ya, sesuai dengan perintah Quran. Jadi, pernikahan itu dalam Quran harus ta'awun ya, harus saling tolong menolong, ya. Jadi, jangan dikira bahwa amal soleh itu adalah amal-amal yang kita kepada Allah saja, tetapi kepada manusia pun kita bantu mereka ya. Yang belum menikah kita tolong mereka untuk menikah. Bahkan teman-teman, bukan hanya orang yang merdeka, tetapi budak pun ya, budak laki-laki, budak perempuan, kalau dia sudah mampu khususnya dalam hal syahwat ya, itu maka kita nikahkan para budak untuk menikah gitu ya teman-teman. Jangankan kita yang merdeka, budak saja ya yang dimiliki oleh tuannya diperintahkan untuk sebisa mungkin mereka menikah kalau mereka sudah mampu. Ini makanya dorongan teman-teman ya. eh, Menikah itu untuk seluruh manusia yang mampu ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah mampu, maka menikahlah. Jika teman-teman mampu membantu orang lain, maka tolonglah. Jika teman-teman butuh bantuan, maka mintalah tolong. Ya, gitu teman-teman ya. Nah, ini ada lagi, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka ya. Jika mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya ya. Dan di sini ayatnya eh, ini ya, wayugnihim ya, wayugnihim. Jadi goni itu bukan sekedar mampu bahkan tetapi berkecukupan ya. Jadi jika mereka miskin, Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Nah, teman-teman, jadi bagi yang ingin menikah, jika teman-teman masih tidak mampu ya, masih merasa miskin, maka asal teman-teman punya ikhtiar ya yang kuat, insya Allah Allah akan membuat teman-teman semua di sini mampu ya. Orang-orang yang sedang berusaha untuk memampukan dirinya menikah, itu insya Allah ya akan segera mendapatkan pertolongan Allah sampai dia nanti mampu. Tidak harus mewah-mewah ya, tetapi yang jelas mampu, mampu menafkahi, mampu melanjutkan kehidupan. Minimal bagi laki-laki mampu menafkahi istri dan nantinya anak-anaknya. Insya Allah dengan syarat kita sungguh-sungguh dan benar caranya dalam nanti mencari nafkah bagi laki-laki ya. Bagi perempuan uh, sesuai dengan konteks perempuan. Nah, Allah maha luas dan maha mengetahui. Jadi tidak perlu merasa sempit teman-teman karena Allah wasi'. Allah maha luas. Tidak perlu merasa apakah Allah mengabaikan saya. Tidak ya. Allah maha alim, maha mengetahui teman-teman. Tidak harus menikah itu identik pasti mewah ya. Tidak ya. Menikah insya Allah dengan sesuai kemampuan, insya Allah Allah mampukan. Ya, begitu teman-teman ya. Nah, eh,
Oke, teman-teman. Baik, itu jadi 3 materi malam ini ya, definisi, hukum, dan perintah nikah. Definisinya tadi ya, nikah itu adalah akad ya, kesepakatan yang menyebabkan laki-laki dan perempuan halal untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan ya. Hukumnya tadi tergantung situasi teman-teman, tergantung situasi para pelaku nikah, bisa wajib, bisa sunnah, bisa sampai haram ya. Hukum dasarnya sunnah, tetapi bisa berubah tergantung situasinya. Orang gila bisa jadi haram menikah ya, karena dia tidak mampu dan berbahaya ya bagi orang lain kalau dia dinikahkan ya. Dan kalau perintah nikah jelas ya, bagi yang masih muda asal sudah balik segeralah akil, segeralah dewasa ya, segeralah hidup mandiri ya, baik laki-laki maupun perempuan mudah-mudahan segera bisa nikah. Baik teman-teman, saya tunggu bagi yang ingin bertanya jawab di chat Zoom ini. Silahkan ditulis ya di chat, mudah-mudahan bisa langsung saya jawab semuanya. Nah, teman-teman, Masya Allah ya, sambil nunggu chat teman-teman, ini Masya Allah teman-teman, bahwa memang pernikahan itu perjuangan teman-teman ya. Saya sangat merasakannya ya, baik itu melihat ke diri sendiri maupun melihat ke orang lain. Itu di awal-awal pernikahan bisa jadi dirasakan bahkan untuk kehidupan sehari-hari itu dirasa berat sekali teman-teman ya. Tapi insya Allah kalau kita berjuang sungguh-sungguh, insya Allah nanti Allah mampukan. Baik teman-teman, apa tidak ada yang ingin bertanya? Saya tunggu. Oh ini Masya Allah ya. Ada pertanyaan, izin bertanya Ustadz, tadi kan hukum nikah itu wajib jika sudah tidak mampu menahan syahwat. Betul. Ya, pertanyaan saya, yang dimaksud menahan syahwat itu apakah syahwat atau keinginan untuk hubungan suami istri itu tinggi atau apabila kita memiliki rasa terhadap seseorang itu sudah termasuk syahwat, Ustadz? Terima kasih. Ya begini teman-teman ya, kalau kita normal pasti kita senang dengan lawan jenis ya. Kalau kita normal pasti kita senang dengan lawan jenis. Hati-hati kalau kita misalkan senangnya sama eh, ini ya sama pohon misalnya sama apa ya itu tidak normal ya tapi kalau senang sama lawan jenis itu normal ya dan yang disebut di sini tidak mampu menahan syahwat bukan sekedar menahan rasa suka ya kalau suka wajar tiap orang pasti punya ya nah tapi yang dimaksud di sini adalah kalau sudah khawatir terjerumus dalam zina. Baik itu zina yang hakiki, zina yang sebenar-benarnya zina, ataupun zina yang masih zina hati ya, zina jadi masih membayangkan hal-hal yang tidak perlu dibayangkan ya, sampai kemaluannya basah ya. Itu kalau sudah sampai seperti itu, maka memang segeralah mampukan diri untuk menikah dan segeralah menikah. Gitu teman-teman ya. Baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan, silahkan ya kalau sudah terdesak bawaannya pingin apa ya sangat kuat sekali dorongannya terhadap lawan jenis silahkan segera mempukan diri untuk menikah dan menikahlah ya. Terus ini ada pertanyaan apakah salah jika niat nikah kita poligami? Eh, Gini teman-teman ya, poligami itu adalah pilihan dalam nikah. Ada yang bisa poligami, ada yang tidak bisa poligami. Di Quran juga sudah jelas ya, barang siapa yang eh, pertama ya nikahilah dua, tiga atau empat saja. Tapi kalau tidak mampu nikahilah satu saja ya, khususnya kalau tidak takut tidak bisa adil. Jadi apakah salah jika niat seorang itu poligami? Pertama itu tidak salah ya, apalagi kalau dari awal nikah sudah ada kesepakatan keriduan dengan calonnya ya, dengan perempuannya ya, itu tidak salah ya. Tidak mungkin poligami jadi dituduh maksiat ya. Itu tidak ya. Tapi tentu tadi poligami itu pilihan. Kalau sudah merasa mampu, sudah yakin pasangannya baik-baik saja, maka silahkan ya. Intinya jangan sampai melakukan ibadah yang sunnah, tetapi malah membuat kemaksiatan baru ya. Itu jadi poligami itu puncak pernikahan penuh kehati-hatian. Kalau tidak mampu poligami jangan. Nanti di akhirat bakal Allah
permalukan orang yang zolim dalam poligami ya, nanti dibangkitkan dalam keadaan pincang. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya. Berarti parameternya jika membayangkan yang tidak-tidak hingga kemaluan basah, ya itu adalah definisi zina hati ya. Zina hati itu ketika sudah membayangkan yang tidak-tidak hingga kemaluannya basah itu adalah zina hati. Jadi kalau sudah sampai seperti itu, tidak terhindarkan ya, betapa besar desakan dalam dadanya ya, betapa berat rasanya untuk tidak menikah, maka nikah itu baginya sudah wajib, khususnya kalau dia sudah mampu menikah. Sudah pertanyaan lagi, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Dalam hal mampu menikah, apakah maksudnya mampu secara materi atau ada hal yang lainnya? Jazakallahu khairan katsiran. Wa iyyakum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, man istata'a minkumul ba'ah ya, sudah memiliki kemampuan. Yang dimaksudnya adalah menunaikan kewajiban bagi laki-laki berarti sebagai seorang suami ya, sebagai kepala rumah tangga, menafkahi keluarganya bagi perempuan sebagai istri ya, sebagai tempat berkasih sayang bagi suaminya ya, sebagai tempat untuk suaminya menjaga syahwat suaminya ya. Nah, kalau sudah mampu ke arah sana, maka menikahlah. Jadi teman-teman kalau penghasilan sudah punya ya, mengontrak rumah ya, kalau bagi yang belum punya rumah sudah mampu ya, sudah kiranya bisa menafkahi istri ya, maka menikahlah gitu kan. Apalagi yang mau ditunggu. Tidak perlu menikah itu identik dengan harus sudah punya rumah sendiri, harus sudah punya mobil ya, tidak perlu ya. Yang jelas sudah layak untuk memimpin rumah tangga, walaupun dalam kesederhanaan tidak apa-apa, menikahlah. Itu lebih baik ya, insya Allah. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana menyikapi desakan dari orang tua untuk segera nikah padahal kita belum mampu? Ini kalau kenyataannya banyak yang kebalik ya teman-teman ya. Banyak orang yang sudah terdesak ingin sekali menikah tapi orang tuanya mencegah-cegah. Ini ternyata kebalik. Desakan orang tua ingin segera anaknya nikah tetapi belum mampu bagaimana? Nah, definisi belum mampu nikah itu seperti apa? Kalau laki-laki belum mampu misalkan hidup mandiri ya. Kalau belum mampu misalkan dalam artian masih serba diurusin sama orang tuanya ya, maka dia jelas belum mampu ya, maka segeralah mampu gitu ya. Kalau misalkan perempuan masih misalkan maaf ya urusan cucian pakaian misalkan masih tergantung orang tuanya itu dia belum belum mampu ya. Eh, Maka kalau misalkan kita belum mampu, maka segeralah mampu ya. Insya Allah teman-teman, kalau bagi laki-laki, asal teman-teman tadi ya serius mencari nafkah, insya Allah nanti Allah cukupkan sampai mampu menafkahi pasangannya. Kalau dia perempuan, segeralah dewasa ya dalam mengatur diri sendiri. Syukur-syukur nanti bisa membantu orang lain dan nantinya eh, kedewasaannya itu mampu mengatur rumah tangga, maka insya Allah dia sudah mampu untuk menikah. Gitu ya, perempuan lebih mudah ya untuk mampu karena tidak harus mencari nafkah ya. Biasanya mencari nafkah itu godaan besar bagi tantangan besar untuk menikah. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana kita sebagai Muslim namun nikah dipersulit karena adat yang dipegang orang tua? Ini memang berat ya teman-teman ya. Ada adat misalkan kakak harus nikah dulu, baru adik. Padahal kakaknya udah tua, males-malesan lagi nikahnya. Nah ini repot. Nah gini teman-teman, adat itu secara bahasa ya, adah ya bahasa Arab ya. Itu artinya adalah kebiasaan. Kalau ada kebiasaan yang dipegang orang tua, namun ternyata bertentangan dengan syariat, maka baiknya kita mendakwahkan orang tua tersebut. Bagaimana mendakwahkannya? Tidak perlu pakai mulut sendiri, ya. Bisa pakai mulut orang lain. Contohnya, misalkan nyetel video para ustadz ya di YouTube yang terdengar sama orang tua itu bisa ya. Contohnya ya. Misalkan ya gimana caranya supaya pesannya sampai pada orang tua yang jelas dakwahnya dakwah yang baik yang terhormat ya karena kita tahu ya Nabi Ibrahim kalau berdoa itu berdakwah pada orang tua lembut sekali ya abati gitu kan wahai ayahku sayang
pokoknya lembut ya, orang tua tuh dibawa tetap dalam kehormatannya ya. Jangan sampai nanti dakwah kepada orang tua, wah belum ngaji nih, belum tahu nih, ketinggalan zaman ya. Oh, nggak boleh kayak gitu ya. Nanti itu malah jadi durhaka ya. Nah, jadi silahkan didakwahi orang tuanya, diperjuangkan teman-teman ya. Yang jelas jangan sampai kita sulit nikah karena kebiasaan yang bertentangan dengan syariah. Baik, dilanjutkan. Ini Afwan, Ustaz izin bertanya, batasan bersosialisasi dengan ajnabi. Ajnabi itu ini ya, orang-orang asing ya, agar tidak terjerumus perzinahan. Bagaimana ya, Ustaz? Nah, teman-teman, tentu ya dalam pergaulan itu setidaknya kita harus pertama tidak gudul basor ya, maaf, harus gudul basor ya, harus menundukkan pandangan ya. Jangan dilihat aja lawan bicara kita, apalagi lawan jenis. Saya kalau bicara sama perempuan yang ajnabi itu sebisa mungkin saya tidak menatap matanya ya, kecuali sesekali untuk memastikan dia masih ada di situ ya. Eh, jadi kita bisa bicara kepada lawan jenis, mata misalkan ngadep ke kiri sedikit gitu kan, tapi kita tahu itu tuh dalam saling menghormati gitu ya, bukan dalam meremehkan ya. Jadi bagaimana lawan bicara bisa merasa terhormati, tetapi juga tidak kita tatap ya. Jadi dari pandangan pertama kita jaga. Yang kedua dari jarak, jangan ikhtilat ya, jangan berdua-duaan ya. Ataupun berkumpul tapi bermesra-mesraan, jangan ya. Jadi berdua-duaan itu nanti hati-hati. Yang ketiganya siapa? Setan ya. Jadi jangan sampai berdua-duaan atau jangan sampai bermesra-mesraan. Ya, jadi bagaimana supaya ini yang nanya laki-laki perempuan, perempuan kayaknya ya. Nah, kalau perempuan teman-teman dengan laki-laki mohon tegas ya teman-teman ya. Jangan lemah lembut, gemulai. Aduh, laki-laki itu teman-teman kalau lihat perempuan yang apa ya, yang cengengesan ya, yang lemah gemulai ya, itu bisa bahaya ya, bisa traveling nanti pikirannya ya, aneh-aneh ya. Harus tegas perempuan tuh ya. Gimana ini? Jadi seperlunya gitu ya. Tapi jangan bikin takut laki-laki juga ya. Nggak harus serem, tapi harus tegas intinya. Apa? Misalkan kalau nanya to the point, jangan aduh tadi perasaan saya nyari wah jangan diputer-puter. Langsung to the point kalau nanya gitu ya. Apa subjek, predikat, objek keterangan gitu. Udah to the point. Jangan diputer-puter apalagi ngebahas perasaan, apalagi curhat itu parah ya. Jadi harus tegas ya. Pertama tadi jaga pandangan, jaga tempat pergaulan yang kata istilah. Yang kedua harus tegas ya kalau perempuan. Kalau perempuan tegas, insya Allah laki-laki juga akan lebih ini ya, lebih menjaga wibawa perempuan tersebut. Tapi kalau perempuan itu udah dari awal udah cengengesan ya, laki-laki tuh malah jadi makin seneng ngeisengin ya. Perempuan misalkan gimana, nanti malah makin digodain gitu. Tapi kalau tegas dari awal, itu insya Allah lebih dijaga wibawanya sama laki-lakinya lain. Oke, kita lanjut. Awan Ustadz ingin bertanya bagaimana cara mempersiapkan diri melangkah ke jenjang pernikahan karena merasa diri belum siap padahal sudah ada yang berniat baik untuk mengajak nikah ya. Afwan Ustadz, Anda tidak bisa dengar suara karena kendala Zoom-nya bermasalah. Aduh, mudah-mudahan mudah-mudahan suara saya masih jelas ya. Saya berusaha suaranya sejelas mungkin. Cek, cek, cek. Apa suara saya terdengar, teman-teman? Ya. Jadi bagaimana mempersiapkan diri melangkah ke jenjang pernikahan jika diri merasa belum siap. Gini teman-teman ya, namanya nikah itu ibarat kita belajar ilmu yang lain. Kita butuh mentor, kita butuh guru ya. Cuman bukan sekedar guru yang ngasih tahu gitu aja ya, tapi harus guru yang bisa membimbing kita. Ya, jadi teman-teman kalau punya mentor, punya pembimbing ya, punya apa istilahnya, punya sensei atau gimana nyebutnya ya. Intinya punya orang yang bisa kita minta konsultasikan ya. Jadi nanti dia akan cerita, oh nikah tuh begini, nikah tuh begitu. Nanti lambat laun insya Allah kita akan mempersiapkan diri dan akhirnya belajar dari pengalaman orang tersebut setelah menikah ya. Begitu teman-teman ya.
Jadi mempersiapkan diri dari dunia pernikahan, pertama kita siapkan ilmu, siapkan mental, kita minta pengalaman orang lain, minta panduan dari orang yang sudah menikah. Insya Allah nanti merasa lebih siap ya. Dan jangan lupa istikharah, minta yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah nanti langkah-langkah kita menjadi berkah, menjadi lebih apa diridhoi Allah ya. Nanti penuh pertolongan Allah. Di sini bertanya, jika mau menikah tapi berencana menunda memiliki anak. Nah, adakah ilmu tentang hal begitu? Perihal wanita karir juga seperti apa Ustadz? Masya Allah ya, ini pertanyaan sudah saya sampaikan di hari kemarin ya. Sebentar teman-teman, saya cek dulu di grup, kayaknya ada ya. Ya, jadi kemarin tuh, apakah ada ilmu tentang menunda keturunan ada ya? Ya, menunda keturunan itu di bab 21. Sekarang kita baru masuk bab 2, teman-teman ya. Bab 21 menunda keturunan dan keluarga berencana. Apakah ada ilmunya dalam Islam? Ada ya. Nanti ada yang mungkin ya salah satunya sistem kalender, ada yang sistem azal ya. Nanti insya Allah saya jelaskan itu seperti apa sih dan bagaimana juga terkait dengan keluarga berencana ya. Terus perihal wanita karir itu ada teman-teman ya di materi 14 ya. Jadi ini nanya materi-materi berikutnya. Ada insya Allah ilmunya ya. Apakah perempuan boleh berkarir? Kenyataannya istri Rasulullah ada loh yang berkarir. Satu Khadijah, dua Zainab ya. Tiga mungkin kalau ditambah itu Aisyah ya. Kalau Khadijah kita sudah tahu dia orang yang saudagar kaya. Kalau Zainab dia peracik parfum dan juga penyamak kulit dan menjual barang-barang hasil karyanya di rumah tersebut ya. Kalau Aisyah dia belajar selain ilmu Islam, belajar juga ilmu nasab ya, ilmu keturunan, ilmu maksudnya ilmu ini ilmu silsilah pohon-pohon keluarga di kota Madinah ya, kota Mekah ya, kota Mekah, kota Madinah. Dia juga belajar ilmu kedokteran Aisyah itu ya. Nanti insya Allah kita bahas di materi sesuai dengan babnya ya. Jadi ada insya Allah ya. Silakan teman-teman. Nah ini untuk yang mau lanjut setelah bab 3 kan kelas trial sampai bab 3, bab 4 dan seterusnya silakan masuk ke kelas intensif. Ustadz maaf cara meyakinkan calon pasangan agar ridho untuk poligami. Ini berat teman-teman ya. Yang pertama, bahwa tadi poligami itu ilmu tinggi ya, puncak ilmu pernikahan ya. Namanya puncak ilmu pernikahan itu bukan cuma suaminya saja yang harus siap, tapi istrinya juga harus siap. Yang pertama, siapkan diri terlebih dahulu ya. Siap dari sisi ilmu, mental, akhlak, siap dari sisi ibadah, ibadah wajib, ibadah sunnah ya. Siap dari sisi pengalaman, minta kepada orang-orang yang bersangkutan. Yang kedua, pasangannya juga harus dicari ya, siap ya. Yang siap dari sisi tadi ya sama ilmu, mental, akhlak, ibadah semua ya. Dan memang ini baiknya jangan dipaksakan. Toh di dalam Quran sudah jelas ya, nikahilah dua, tiga, atau empat. Namun bila tidak mampu atau takut tidak adil, maka nikahilah satu saja. Itu teman-teman ya. Jadi apakah niat untuk poligami itu bagus? Bagus ya kalau niatnya untuk ibadah, untuk dakwah, untuk kebaikan. Tapi kalau misalkan tidak mampu, maka dicukupkan satu saja. Ya khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi memang ini harus siap semuanya ya. Jangan siap separuhnya saja. Terus ini ada pertanyaan lagi, Assalamualaikum Ustadz, kalau misalkan udah siap untuk nikah tapi nggak tahu sama siapa. Nah ini insya Allah ya ada di materi berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada di materi perempuan yang sulit menikah. Ya, tentu di bab 17 nanti saya bukan hanya membahas perempuan yang sulit menikah, tapi bagaimana cara supaya mudah menikah. Nanti ada alasan-alasannya kenapa sih kok perempuan sulit nikah. Ini sedikit spoiler ya, bocoran. Perempuan yang sulit menikah itu diantaranya karena kurang luasnya pergaulan, teman-teman. Ya, kalau teman-teman khususnya perempuan pergaulannya luas, ikut misalkan banyak kegiatan ya, kayak misalkan aksi cepat tanggap mungkin ya, ikut kegiatan relawan ini, relawan itu ya, luas pergaulannya. Insya Allah dengan luasnya pergaulan, teman-teman jadi banyak dikenal. Dan ketika banyak dikenal, mudah-mudahan membuka peluang lebih luas supaya banyak yang ingin menikah dengan perempuan
tersebut. Maaf keluar topik Ustadz, apakah sekolah pernikahan ini ada di setiap bulan? Jawabannya tidak ya. Dulu saya membuat sekolah pernikahan itu setahun 3 kali, tapi ternyata peminatnya tidak begitu banyak. Saya buat sekarang setahun 2 kali. Ini pun peminatnya tidak begitu banyak. Biasanya sekolah pernikahan online yang saya buat ini membludak sekali jumlah peminatnya di bulan Ramadan, ya. Itu bisa ratusan orang pesertanya kalau di bulan Ramadan. Jadi kalau di luar bulan Ramadan itu biasanya sedikit, tapi kalau bulan Ramadan itu bisa ratusan dan saya kerepotan ya akhirnya yang ngajarnya bukan saya sama istri aja, tapi saya minta bantuan ustadz-ustadz ya lainnya. Ya saya juga akhirnya nyewa admin lah, nyewa itulah dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau lagi di bulan Ramadan saya kerepotan saking banyaknya peserta. Ya, pertanyaannya saya nggak mampu jawab. Kalau di bulan Ramadan sangat banyak sekali. Ini sedikit bocoran ya di luar topik. Jadi tidak setiap bulan, bahkan mungkin setahun 2 kali. Kalau sekarang, mungkin ke depan karena saya juga makin sibuk di kantor, saya mungkin jadi setahun sekali di bulan Ramadan saja. Wallahu alam, dilihat nanti dari peminatnya. Afwan Ustadz izin bertanya, bagaimana jika lahiriah sudah siap menikah tapi batin belum siap? Bagaimana ya Ustadz? Mohon penjelasannya. Jadi definisi lahir itu apa? Apakah yang dimaksud definisi lahir itu adalah fisik? Apakah definisi lahir itu adalah harta? Ya, yang jelas kalau lahir baik fisik maupun harta ya itu sudah siap, tapi batin belum siap. Nah berarti teman-teman tadi ya ketika teman-teman sudah balik, segeralah menjadi akil. Ketika teman-teman sudah balik itu mungkin kalau bahasa kita puber ya. Kalau teman-teman sudah puber, segeralah dewasa, segeralah akil. Dalam arti teman-teman segera berusaha untuk hidup mandiri ya, hidup mendewasakan dirinya ya, untuk melakukan apa yang memang seharusnya sudah harus dilakukan ya. Nah, bagaimana caranya supaya teman-teman bisa lebih siap secara batin untuk menikah? Maka teman-teman berusahalah untuk ini ya, mencari tanggung jawab ya, untuk berusaha untuk mencari tanggung jawab baik bertanggung jawab terhadap diri sendiri, syukur-syukur bisa bertanggung jawab terhadap orang lain. Misalkan kalau masih usia sekolah bisa secara mondok ya. Kalau orang-orang yang mondok jauh dari orang tua itu biasanya secara mental menyiapkan dirinya untuk mandiri minimal mengurus dirinya sendiri ya. Kalau misalkan sudah selesai sekolah, cobalah misalkan berusaha untuk ikut kegiatan-kegiatan jadi panitia di sana ya. Nanti di sana kan ada tanggung jawab tuh untuk melakukan sesuatu. Nanti biasanya juga lebih dewasa karena kedewasaan biasanya datang setelah kita terbiasa untuk bertanggung jawab. Mudah-mudahan menjawab ya teman-teman ya. Jadi silahkan untuk berusaha untuk tadi apa namanya? Untuk mandiri yang pertama, yang kedua untuk memiliki tanggung jawab di luar sana ya. Ini pertanyaan lagi, Ustadz izin bertanya, benarkah bahwa sulit menikah juga bisa dikarenakan karena gangguan syaitan yang suka kepada kita? Iya ya, jadi memang salah satu musibah bagi seseorang ya, bagi kita semua adalah godaan setan itu di mana-mana. Setan akan berusaha sekuat tenaga agar kita menjauhi atau yang pertama ya agar kita pertama meninggalkan kewajiban-kewajiban kita ya, terus melakukan dosa-dosa besar, memperbanyak apa namanya dosa-dosa kecil juga atau memperbanyak membuat kita melakukan hal sia-sia yang tidak berpahala ya. Jadi hati-hati teman-teman ya. Orang yang mau nikah itu biasanya godaan setan banyak ya, membuat dia jadi was-was, membuat dia jadi enggan menikah ya. Orang yang sudah menikah dibuat sama setan supaya berusaha untuk sampai kandas pernikahannya bercerai ya. Jadi setan itu tidak suka dengan pernikahan teman-teman ya. Karena pernikahan itu tadi separuh agama ya. Dengan menikah
terjaga banyak hal dari orang tersebut ya. Jadi setan itu berusaha untuk mencegah seseorang nikah dan mempermudah dia bercerai. Jadi hati-hati teman-teman ya. Bahkan teman-teman tahu ilmu sihir? Nah, ilmu sihir itu kan ilmu yang setan banget gitu ya. Ilmu sihir itu diantara yang paling utama adalah membuat laki-laki dan suami berpisah. Ada di Quran surat Al-Baqarah ya, ketika pembahasan tentang ilmu sihir, eh, yang wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman dan seterusnya. Intinya ilmu sihir itu yang membuat seseorang bercerai. Jadi hati-hati dengan godaan setan karena memang pernikahan itu hal yang dihindari oleh setan. Gimana caranya setan menggoda kita, membuat kita susah nikah atau membuat kita mudah bercerai. Nauzubillah. Kita lanjut lagi ya. Nah, bagaimana ciri dari perempuan dewasa dan bagaimana hukumnya memperlambatkan menikah karena disibukkan dengan karir? Nah, gini teman-teman, ciri-ciri perempuan dewasa, tadi pertama dia mandiri ya, mampu mengatur dirinya sendiri ya, mampu menjalankan kewajiban layaknya seorang istri dan ibu ya, itu dia insya Allah sudah dewasa. Apa hukumnya memperlambatkan nikah karena karir? Nah, ini teman-teman, hati-hati. Mana yang lebih besar pahalanya buat perempuan, mencari nafkah atau menikah? Ya, maka bagi sebagian besar orang, ya, kalau tidak dalam keadaan darurat, maka menikah itu lebih utama ya. Saya tidak bilang pasti setiap orang, tapi sebagian besar orang ya. Ada perempuan yang memang terpaksa harus bekerja demi menopang orang tuanya misalkan. Itu memang satu hal yang keterpaksaan. Tetapi kalau pada umumnya ya orang-orang itu banyak yang nikahnya tertunda di antaranya karena karir. Setelah karirnya tinggi, susah nyari jodoh karena calon pasangannya minder. Teman-teman, mohon maaf ya, saya punya teman perempuan yang cerita ke saya, dia sebagai lulusan kampus ternama, ya, dia merasa susah mencari jodoh. Kenapa? Karena dia tadi lulusan kampus ternama, karena dia juga karirnya mungkin lebih baik daripada kebanyakan laki-laki, sehingga laki-laki sudah minder duluan. Nah ini hati-hati teman-teman ya, perempuan yang sibuk di karir, sibuk di gelar, sibuk di apa, ini malah pertama usianya terus naik, yang kedua banyak calonnya malah jadi minder ya. Hati-hati teman-teman ya. Betapa banyak laki-laki yang sudah S3 siap punya istri yang lulusan S1 misalkan ya. Tapi siapa laki-laki yang S1 mau nikah dengan S3? Itu biasanya agak berat ya tadi karena faktor minder. Jadi jangan hati-hati dengan karir dan gelar karena itu bisa jadi bikin laki-laki minder pada umumnya ya. Ini tentu dilema ya, perempuan ingin nikah tetapi orang-orang malah takut sama karir dan gelar perempuan tersebut. Kalau perempuannya seperti Khadijah itu luar biasa ya, bisa menurunkan egonya, menurunkan kesombongan ya, jadi tidak sombong ya, sehingga laki-lakinya eh, tidak tidak ini ya, tidak minder di hadapan istrinya ya. Contohnya Rasulullah, dia nyaman dengan istrinya karena Khadijah, walaupun Khadijah itu bosnya Rasulullah ya sebelum nikah, Rasulullah siapa? Orang miskin, yatim piatu ya. Pamannya Abu Thalib juga orang miskin. Khadijah keluarga kaya, dia orang kaya. Tetapi Rasulullah tidak minder dengan Khadijah ya. Malah Khadijah membuat Rasulullah sangat nyaman. Tapi berapa banyak perempuan ya seperti Khadijah? Tidak banyak ya teman-teman ya. Banyak perempuan kalau sudah punya gelar dari alam bawah sadarnya itu sudah ingin ada kesombongan ya itu memang berat dilawan ya. Jadi hati-hati teman-teman ya. Ini sedikit pengalaman teman saya yang cerita langsung ke saya. Baik, ini ada berikut lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, calon saya pelaut tapi menikah ditunda-tunda terus. Gimana cara mengatasinya? Nah, Waalaikumsalam. Ini udah jam 9 ya. Saya kira udah ya, jangan nambah lagi jangan nambah lagi pertanyaannya teman-teman ya. Ini teman-teman kalau punya calon suami, kalau nunda-nunda aja,
dan nggak jelas. Jangan 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 senang jadi perempuan jemuran ya, perempuan yang senang digantung-gantung. Jangan. Tapi jadilah perempuan yang senang dengan kepastian. Ya kalau calonnya nggak ada kepastian, nunda-nunda terus pernikahan, silahkan silahkan buka selebar-lebarnya kesempatan kesempatan kepada calon lain yang kiranya mampu menikahinya. Itu teman-teman ya. Saya jawab singkat beberapa pertanyaan ini. Afwan, Ustadz, bisakah suara mic Ana sebab suaranya nggak ada? Jangan teman-teman ya. Teman-teman sengaja saya mute semuanya. Karena kalau teman-teman 40 orang ini bicara, saya nggak bisa dengar ya dan jadi rusuh. Jadi chat aja kalau mau ada pertanyaan, jangan pakai suara mikrofon. Ini jangan ditambah lagi pertanyaannya mohon. Ya, izin bertanya Ustadz menyambung pertanyaan tadi bagaimana solusinya jika perempuan punya karir dan pendidikan bagus di mana perempuan tersebut membiayai orang tuanya. Nah, ini tadi cari laki-laki yang siap menerima keadaan perempuan tersebut ya. Kalau perempuan tersebut karirnya bagus, pendidikannya bagus, harus membiayai orang tua, cari suami yang siap untuk menerima keadaannya seperti itu ya. Cari suami yang bisa pengertian ya. Tentu cari suaminya di tempat-tempat yang kira-kira memang bisa menemukan calon yang seperti itu ya. Teman-teman kalau teman-teman aktif di dunia dakwah ya, pasti punya teman-teman jamaah dakwah. Insya Allah nanti di sana banyak peluang untuk menemukan jodoh. Baik teman-teman ya, kita akhiri dulu. Sudah lama, Masya Allah, tanya jawabnya lama sekali. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan teman-teman antusias terhadap materinya ya. Saya senang kalau teman-teman senang dan menikmati sekolah pernikahan ini. Baik, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah, saya sendiri. Mudah-mudahan teman-teman di sini semua bisa reuni di surga Firdaus, surga paling tinggi paling tengah, sumber mata air segala surga di bawah arsy Allah bersama para nabi, para rasul, as-siddiqin, asyuhada, as-sabirin. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman, kita berdoa supaya kita punya jodoh terbaik ya, jodoh dan keturunan terbaik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin Allahumma amin. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan dan keturunan kami sebagai qurrata a'yun, penyenang mata kami ya. Dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpinnya. Allahumma terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair wa iyyakum. Ya, terima kasih teman-teman.